Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akang teteh yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, dan kita telah diberi kekuatan hingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai pertengahan Ramadan ini. Tak lupa juga sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang semoga selalu dan tetap taat patuh pada ajarannya hingga yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Akang teteh sekalian, tak terasa kita telah melalui bulan Ramadan ini sudah di pertengahan, bahkan sekarang sudah di 16 pada tanggal 16 Ramadan, dan nanti malam yaitu akan melaksanakan sholat tarawih yang ke-17 Ramadan, yang mana pada tanggal 17 Ramadan tersebut biasa kita sebut juga dengan malam nuzulul Quran. Apa itu malam nuzulul Quran? Nuzul secara etimologi yaitu menetap atau turun dari sesuatu yang tinggi. Adapun secara istilah yaitu malam di mana Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, yaitu awal mula turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang mana di situ juga awal mula Rasulullah dilantik atau disahkan sebagai rasul dan nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti Al-Quran itu turun di bulan Ramadan yaitu juga terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya adalah Syahrul Ramadana, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Quran, yang mana di dalamnya itu turun Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran itu turun? Yaitu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bahkan bukan hanya sebagai petunjuk saja, hudal linnas yaitu ada lagi sebagai min wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu sebagai penjelas, petunjuk, dan sebagai pembeda antara perkara yang hak dan yang batil. Adapun peristiwa nuzulul Quran atau peristiwa pertama Rasulullah mendapatkan wahyu yaitu ketika Rasulullah sedang berada di Gua Hiro. Beliau sedang berkhalwat atau sedang merenung. Kemudian datanglah malaikat Jibril menghampirinya dan berkata dan memberikan wahyu pertama yaitu Iqra atau bacalah. Namun ketika itu Rasulullah merasa ketakutan dan Rasulullah pun menjawab, saya tidak bisa membaca. Kemudian namun malaikat juga mengulanginya hingga 3 kali, dan kemudian malaikat pun membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian karena Rasulullah takut, akhirnya Rasulullah pun pulang. Nah, disitulah awal mula turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, disitu juga kurang lebih yaitu pada tanggal 17 Ramadan, yaitu nanti malam kita akan melaksanakan malam nuzulul Quran. Adapun hikmah dari nuzulul Quran yaitu yang pertama sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Bukan hanya mukjizat, namun juga yaitu sebagai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umat Islam terdahulu. Bahkan bukan hanya dari terdahulu, bahkan hingga sekarang pun Al-Quran menjadi rujukan atau referensi untuk menjawab persoalan-persoalan Islam. Adapun hikmah selanjutnya yaitu sebagai untuk menetapkan dan memperteguh hati Rasulullah
karena setiap kejadian yang Rasulullah alami itu diiringi dengan turunnya wahyu Allah atau diiringi dengan ayat Al-Quran. Dan ada pun hikmah selanjutnya, yakni sebagai booster atau sebagai penyemangat Rasulullah dalam berdakwah untuk melanjutkan dakwahnya hingga beliau wafat. Adapun Quran itu turun kurang lebih dari 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan berjumlah 30 juz, dan kurang lebih ada 114 ayat, 114 ayat. Adapun esensi dari nuzulul Al-Quran itu atau nuzul Al-Quran itu untuk membaca, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya minimal 1 kali hataman dalam 1 bulan, apalagi sekarang bulan Ramadan. Kita sangat dianjurkan dan sangat disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran itu ketika kita membaca 1 hurufnya saja mendapat pahala 10 kali lipat. Apalagi kita membaca banyak ayat Al-Quran, banyak surat yang ada di dalam Al-Quran. Semoga kita semua bisa lebih rajin lagi membaca Al-Qurannya, apalagi sekarang di bulan Ramadan, itu pahalanya lebih banyak lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya atau dapat mengambil manfaatnya. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.